Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Fajrudatul Iktiran dengan NIM 2618816 akan menjelaskan sedikit tentang air di bumi. Pengertian air, ada yang tahu apa itu air? Pasti tahu lah ya, karena setiap hari kita selalu berhubungan dengan air. Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 70% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kubik air tersedia di bumi. Volume air di planet bumi. Air membentuk sebagian kecil dari volume planet ini. Total volume air bertambah hingga sekitar 332.500.000 mil kubik. Ini cukup untuk masuk ke dalam bola dengan diameter 860 mil. Air tawar di danau, rawa, sungai, dan di dalam akuifer diperkirakan mempunyai volume 2.551.000 mili kubik. Akuifer adalah lapisan bawah permukaan baik itu batuan maupun sedimen yang mempunyai sifat permeabel dan berpori. Untuk menjabarkan angka-angka di atas, maka 97% air berada di lautan, 2% dalam bentuk es dan glaster, 0,62% adalah air bawah tanah, 0,009% terkandung dalam danau di air tawar, 0,008% di danau garam, 0,001% ada di atmosfer, dan 0,001% mengalir di sungai. Penguapan dan siklus air. Tahapan daur air atau hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Transpirasi. Proses penguapan yang serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Yang ketiga, evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Sublimasi. Sublimasi termasuk dalam proses penguapan, hanya saja proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung. Kondensasi. Proses perubahannya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Kemudian adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Kemudian presipitasi. Proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan, uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Runoff atau limpasan. Proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Infiltrasi. Yang terakhir yaitu proses terakhir dari siklus ini, yakni setelah hujan tidak semua air ikut melalui tahap limpasan. Macam-macam dan tahapan proses siklus air. Nah, proses yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus pendek ini ada 3 tahap. Tahap pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan, dan turunlah hujan di permukaan air laut. Siklus kedua yaitu siklus sedang. Ada 6 proses, yaitu yang pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi evaporasi.
uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Kemudian pembentukan awan, turun hujan di permukaan darat, dan yang terakhir air mengalir di sungai menuju laut kembali. Yang terakhir siklus panjang. Siklus itu air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Nah, uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Kemudian pembentukan awan, turun salju, terus pembentukan glacier, kemudian glacier mencari pembentuk aliran sungai, dan yang terakhir air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Arus air laut. Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Jenis-jenis arus. Berdasarkan penyebab terjadinya, itu ada arus ekam, arus yang dipengaruhi oleh angin, kemudian arus termohalin atau arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi, kemudian arus pasut, arus yang dipengaruhi oleh pasut, kemudian arus geotropik, arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Nah, yang kedua berdasarkan kedalamannya, ada arus permukaan, yaitu terjadi pada beberapa ratus meter di permukaan, bergerak dengan arah horizontal dan dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Kemudian ada arus dalam, terjadi jauh di dasar kolom perairan. Arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan membawa massa air dari daerah kutub ke dalam ekuator. Selanjutnya, sifat fisika air. Sifat fisika air adalah tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Memiliki 3 fase yang berbeda, yaitu cair, gas, dan padat pada temperatur normal di bumi. Air bumi selalu berinteraksi, berubah, dan bergerak. Air dapat menyerap sejumlah kalor karena memiliki kalor jenis yang tinggi, mempunyai tegangan permukaan yang sangat tinggi. Tegangan permukaan tersebut berguna untuk gaya kapilaritas air. Air adalah pelarut yang baik karena kepolarannya, konstansa dielektrik yang tinggi dan ukurannya yang kecil, terutama untuk senyawa ionik dan garam yang polar. Air mempunyai titik didih yang tinggi. Jika tidak mempunyai sifat ini, maka pada suhu yang normal tidak ada laut, danau, sungai, tumbuhan, atau binatang di bumi ini. Air mempunyai massa jenis yang lebih kecil dalam keadaan beku bila dibandingkan dengan keadaan cair. Karena sifat ini, maka di bagian dalam lautan meskipun suhunya turun tetap berbentuk cair yang memungkinkan makhluk hidup tetap hidup. Kemudian sifat kimia air. Air adalah zat kimia yang istimewa, terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Molekul air berbentuk seperti huruf P disebabkan karena struktur geometrinya yang tetrahedral, keberadaan pasangan elektron bebas pada atom oksigen. Yang kedua, bersifat polar karena adanya perbedaan muatan. Yang ketiga, sebagai pelarut yang baik karena kepolarannya. Yang keempat, bersifat netral, pH air yaitu 7 dalam keadaan murni. Air dan lingkungan. Air merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari, baik dalam kebutuhan dalam rumah tangga. Air juga diperlukan untuk minum dan masak.
Dengan demikian, air bersih sangat diperlukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Lingkungan merupakan tempat manusia, hewan, dan tumbuhan tinggal dan berkembang biak. Tanpa lingkungan, ekosistem dan perubahan cuaca tidak bisa berjalan dengan baik. Berbagai unsur pembentuk lingkungan membuatnya menjadi sebuah tempat yang kompleks. Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk, sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting, maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.